akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Francisca AR, biasa dipanggil Ayu. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak, jurusan Kebidanan Prodi D4. Nah, di sini saya akan memberikan materi penyuluhan tentang tumbuh kembang anak. Nah, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, tujuan dari pemberian materi penyuluhan ini yaitu agar Bapak-bapak, Ibu-ibu dapat mengetahui betapa pentingnya perkembangan anak. Nah, oke, baik. Bapak Ibu-ibu, mengapa anak perlu diasuh dan dibimbing? Nah, anak perlu diasuh dan dibimbing karena mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, proses pertumbuhan itu seperti proses pertumbuhan yang dari segi jasmaninya. Nah, sementara perkembangan yaitu dari segi kepribadian anak tersebut. Nah, jadi orang tua sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya yaitu ada hal yang perlu diperhatikan dalam mengasuh anak dan membimbing anak. Nah, sebagaimana yang dijelaskan tadi, perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan. Nah, faktor bawaan tersebut yaitu sifat yang dibawa anak sejak lahir dan contohnya seperti anak yang penyabar, pemarah, pendiam, banyak bicara, cerdas, bodoh dan lain-lain. Dan juga seperti keadaan fisik anak yang berbeda-beda. Nah, seperti ada anak yang tinggi, pendek, hitam, kulit putih, nah hidungnya pesek, mancung. Jadi itu adalah salah satu ciri khas dari anak-anak yang berbeda. Jadi itu termasuk faktor bawaan dari anak sejak lahir. Nah, jadi diharapkan kepada orang tua tidak membanding-bandingkan anaknya. Seperti seandainya orang tua membanding-bandingkan si kakaknya karena kakaknya putih dan tinggi, sementara adiknya hitam dan pendek. Jadi kedua orang tua membanding-bandingkan tersebut, itu akan mempengaruhi proses perkembangan anak untuk kedepannya. Nah, selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini juga sangat berperan penting dalam perkembangan anak. Nah, faktor lingkungan ini yaitu pada saat anak usianya sudah seperti 5 tahun ataupun 2, 3 ataupun sampai 5 tahun, jadi anak-anak perlu bersosialisasi terhadap lingkungan. Ya, jadi kedua orang tua sangat berperan penting dalam mengontrol anak ketika anak sudah melakukan sosialisasi terhadap lingkungannya. Ya. Nah, lingkungan ini itu sangat mempengaruhi proses perkembangan anak, itu dapat memperlambat atau mengganggu kelangsungan perkembangan anak tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada hakikat dalam mengasuh dan membimbing anak. Nah, hakikat dalam mengasuh dan membimbing anak ini yang pertama, keluarga merupakan salah satu hal yang utama dalam proses mendidik dan memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Nah, selanjutnya itu mengasuh dan membimbing anak ialah mendidik anak agar kepribadian anak tersebut dapat positif dan dapat berkembang secara sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya itu mengasuh dan membimbing anak diharuskan melibatkan seluruh aspek kepribadian anak, baik aspek jasmani, intelektual, emosional, dan keterampilan serta norma dan nilai-nilai. Jadi di sini diharapkan kedua orang tuanya memberikan asuhan kepada anaknya, yaitu tidak hanya memerankan penting dalam proses jasmaninya, tapi juga ada berperan penting pada emosionalnya, keterampilannya, serta aturan-aturan norma-norma yang baik agar anaknya dapat terbentuk dengan baik. Selanjutnya itu mengasuh dan membimbing anak selain merupakan tantangan dalam keluarga, juga merupakan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Jadi diharapkan kepada orang tua dalam memberikan bimbingan ataupun mengasuh anak, diharapkan pengalaman tersebut tidak menyusahkan, tapi dalam artinya orang tersebut menganggap hal tersebut menyenangkan. Nah, selanjutnya yaitu mengasuh dan membimbing anak membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, disinilah salah satu tujuan saya dalam memberikan penjelasan ini, agar kedua orang tua dapat mengetahui bagaimana pengetahuan atau keterampilan, pengalaman yang seharusnya nanti pada saat setelah memberikan penjelasan ini, kedua orang tua dapat mengetahui bagaimana pentingnya cara ataupun pengetahuan tentang proses pemberian pemberian asuhan dalam perkembangan dan pertumbuhan anaknya. Nah, selanjutnya itu
prinsip dalam mengasuh dan membimbing anak. Nah, ini yang pertama, mengasuh dan membimbing anak umur 0 sampai 1,5 tahun. Nah, ini terbagi-bagi lagi ya, ibu-ibu bapak-bapak. Yang pertama, jadi dari anak umur 0 sampai 1,5 tahun. Nah, ciri dan tuntutan perkembangannya itu memperoleh rasa aman, rasa percaya diri dari lingkungan. Terus rasa aman ini diperoleh melalui sentuhan fisik yang menyenangkan dengan ibunya ataupun ayahnya. Nah, selanjutnya yaitu sikap orang tua. Jadi sikap orang tua yang perlu diperhatikan dalam membimbing anak di usia ini yaitu yang pertama, penuh kasih sayang dalam merawat dan mengasuh. Nah, itu akan menimbulkan perasaan aman dan rasa percaya diri kepada anak tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kesiapan ibu, itu sangat dibutuhkan. Jadi kesiapan salah satu ibu juga sangat dibutuhkan dalam memberikan asuhan kepada anaknya. Jadi ibu ataupun ayahnya perlu pengalaman atau pengetahuan tentang bimbingan terhadap anak usia di 0 sampai 1,5 tahun ya ibu-ibu ya, bapak. Selanjutnya ibu memberikan ASI sesuai dengan kebutuhan bayi tersebut. Nah, bila ibu terpaksa memberikan susu botol, perlakukan seperti minum ASI, yaitu dengan cara memeluknya. Nah, itu akan bayinya akan merasa aman atau merasa hal tersebut adalah suatu kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, selanjutnya yaitu angkat dan peluklah bayi Anda serta gendonglah seperti berkeliling rumah ataupun halaman sambil menunjukkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Hal tersebut akan memberikan pelajaran atau pengetahuan tentang bayi apa-apa hal yang perlu dia ketahui. Nah, selanjutnya yaitu sering-seringlah berbicara kepada bayi Anda setiap hari. Jadi ajaklah setiap hari bayi Anda berbicara. Nah, itu juga akan membantu proses perkembangan dan pertumbuhan anaknya. Jadi hal tersebut sangat berperan penting ya. Nah, selanjutnya yaitu pada saat memakaikan bayi, memberikan makanan, memandikan ataupun ketika melakukan kesibukan rumah tangga, ajaklah bayi tersebut berbicara. Nah, selanjutnya ajarkanlah bayi Anda bermain sendiri sambil tersenyum dan tirukanlah gerakan mimik dan kegiatannya. Jadi ibu-ibu ataupun ayah diharapkan dalam memberikan asuhannya saat bayi memberikan suatu kegiatan ataupun memberikan seperti dia tersenyum dan memberikan gerakan mimik, memberikan gerakan atau dan sebagainya, diharapkan kedua orang tuanya dapat menirunya. Jadi hal tersebut akan membuat bayi bahagia. Nah, selanjutnya memberikan suatu nyanyian saat bayi sedang tertidur. Nah, selanjutnya perkenalkanlah bayi tersebut kepada keluarga ataupun orang-orang di sekitarnya. Nah, selanjutnya segala hal yang dapat mengganggu proses dalam memberikan suatu asuhan tentunya adalah tantangan dari kedua orang tua. Jadi diharapkan kedua orang tua dapat memperhatikan dan memberikan asuhan ini secara baik kepada usia anak yang 0 sampai dengan 1,5 tahun ini ya ibu-ibu, Pak. Oke, selanjutnya gangguan. Nah, dalam penyimpangan yang dapat timbul pada tahap usia ini, nah itu yang pertama kesulitan makan, mudah tersinggung, marah, dan menolak segala sesuatu yang diberikan. Nah, sikap dan tingkah laku yang seolah-olah tidak melekat pada ibu dan menolak lingkungan bila gangguan tersebut tidak diatasi dengan baik. Nah, selanjutnya juga ada depresi seperti rasa murung, terus sedih dan perasaan tertekan pada bayi dan anaknya. Selanjutnya yaitu mengasuh dan membimbing anak pada umur usia 1,5 sampai dengan 3 tahun. Nah, ciri dan tuntutan perkembangannya yaitu anak akan bergerak dan berbuat sesuatu sesuai dengan kemauannya sendiri. Nah, yang kedua itu anak dapat menuntut dan menolak apa yang ia kehendaki atau tidak ia kehendaki. Nah, sikap dari kedua orang tua diharuskannya mendorong agar anak itu dapat bergerak bebas dan berlatih secara mandiri. Jadi anak tersebut dapat mengetahui hal-hal apa yang dapat ia lakukan secara sendiri, tidak perlu bantuan kedua orang tua. Tentu saja kedua orang tua dapat mengontrol atau memberikan suatu ajaran saat anak tersebut melakukan suatu kesalahan, tapi tentunya dalam memberikan
pengetahuan saat anak melakukan kesalahan. Tentu saja kedua orang tua tidak seperti melakukan suatu tindakan yang membuat anak tersebut merasa dia tidak tahu atau kecewa atau merasa dia tidak bisa melakukan sesuatu tersebut. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, selanjutnya usahakan agar anak mau bermain dengan anak lainnya. Jadi saat anak melakukan kegiatan atau melakukan suatu kegiatan seperti bermain dengan teman-temannya, diharapkan kedua orang tua memberikan anak-anak agar anak tersebut dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti bermain. Jadi hal itu akan membantu proses perkembangan anaknya. Nah, selanjutnya yaitu banyaklah berbicara kepada anak dalam kalimat pendek yang mudah dimengerti. Jadi saat berbicara dengan anak, jadi diharapkan kedua orang tua dapat berbicara dengan kalimat pendek yang mungkin saja itu dimengerti oleh anak-anaknya. Nah, selanjutnya kedua orang tua juga dapat memberikan atau membacakan cerita seperti dongeng pada saat anak itu tidur dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya usahakan agar anak itu pada saat anak bermain, usahakan orang tua memberikan suatu pelajaran kepada anak agar setelah bermain merapikan merapikan mainan-mainannya. Nah, itu akan membentuk kepribadian anak agar saat melakukan sesuatu dia akan bertanggung jawab. Nah, jadi hal tersebut harus diperhatikan ya, ibu-ibu, bapak. Nah, selanjutnya yaitu latihlah anak dalam hal kebersihan diri. Nah, jadi kedua orang tua juga harus melatih anak-anaknya agar memperhatikan kebersihan dirinya. Nah, selanjutnya yaitu ada gangguan atau penyimpangan yang dapat timbul pada tahap usia ini. Nah, yang pertama itu ada kesulitan makan. Tentu saja pada usia ini anak-anak mungkin saat diberikan makan dia sangat susah untuk makan. Tentu saja pada usia-usia ini. Nah, selanjutnya itu suka menghadap seperti ngambek dan lain sebagainya. Nah, itu adalah gangguannya. Tingkah lakunya itu kejam, tingkah lakunya menantang dan keras kepala. Nah, itu adalah salah satu gangguan atau penyimpangan di usia 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun ini. Nah, selanjutnya yaitu mengasuh dan membimbing anak pada usia 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Nah, ciri dan tuntutan dari perkembangan ini, anak tersebut bersifat ingin tahu. Nah, anak mulai melibatkan diri dalam kegiatan bersama dan menunjukkan inisiatif untuk mengerjakan sesuatu. Nah, seperti contohnya saat ibunya masak, anaknya mungkin ingin mengikuti kegiatan anaknya seperti juga masak-masak. Nah, diharapkan ibunya juga dapat memberikan anaknya dalam melakukan hal tersebut, karena hal tersebut sangat membantu proses perkembangannya, karena juga akan mengisi suatu rasa ingin tahu dari anak tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada seringkali kita lihat bahwa anak cenderung berpindah-pindah dan meninggalkan tugas yang diberikan. Nah, diharapkan jika kedua orang tua mendapatkan suatu hal yang didapat dari anaknya seperti ini, diharapkan kedua orang tuanya tidak melakukan atau tidak marah pada anak tersebut, karena hal tersebut adalah hal yang wajar. Jadi kepada orang tua dapat memberikan satu pengertian kepada anak tersebut. Jika melakukan sesuatu diharuskan menyelesaikannya terlebih dahulu, karena hal tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab dari sifat anak tersebut. Nah, selanjutnya yaitu jika dalam tahap sebelumnya hanya tokoh ibu yang bermakna bagi anak, maka anak tersebut juga akan dominan mengikuti sikap ibu tersebut. Nah, jadi diharapkan baik kedua orang tua, baik ibu pun ayah, harus berperan penting mengambil suatu peran asuhan terhadap anaknya. Jadi diharapkan ibu dan ayah juga memperhatikan perkembangan dan proses anaknya, mengikuti alur proses perkembangan dan pertumbuhan anaknya. Nah, jadi pada saat jika hal tersebut dilakukan oleh kedua orang tua, anaknya akan mendapatkan rasa ingin tahu dan rasa percaya diri atau memiliki dirinya sendiri, dan tidak mengikuti proses seperti seandainya
seandainya ibunya lebih berperan penting dalam proses asuhannya, tentu saja anaknya akan mengikuti gaya seperti ibunya. Nah, jika juga pada ayahnya, jika anaknya dalam proses asuhannya ayahnya lebih berperan penting, maka anaknya juga akan mengikuti seperti sifat ayahnya. Nah, jadi diharapkan kedua orang tuanya dapat memberikan asuhan ataupun pengajaran kepada anaknya dalam mendidik anaknya sama-sama ya ibu-ibu ya, Bapak. Oke, selanjutnya yaitu melalui peristiwa ini anak dapat mengalami proses sayang, benci, iri hati, persaingan, memiliki dan lain-lain. Nah, begitu pula perasaan takut dan cemas. Nah, jadi pada proses usia umur 3-5 tahun ini, jadi anak-anak memiliki rasa seperti perasaan seperti ini ya ibu-ibu. Nah, selanjutnya itu kedua orang tua harus bekerja sama untuk membantu anak melalui tahap ini. Nah, jadi seperti saya sudah jelaskan tadi, kedua orang tua sangat berperan penting dalam proses tahap usia 3-5 tahun ini. Jadi harus bekerja sama agar anak-anaknya dapat memiliki proses tumbuh kembang yang baik dan positif. Nah, selanjutnya yaitu dengan terselesaikannya hubungan seperti hubungan yang tadi, jadi ayah, ibu, anak berperan penting, maka hal itu juga akan sangat mempengaruhi proses perkembangannya. Jadi jika semuanya sama, seperti ayah memberikan suatu mendidik dan memberikan suatu pengajaran kepada anaknya, ibunya juga, maka anaknya juga dapat mendapatkan perkembangan yang baik. Nah, selanjutnya bila ibu terlalu dominan, seperti yang saya jelaskan tadi, jika ibu dominan menonjol pengaruhnya, maka itu sangat mempengaruhi perkembangan ataupun sifat karakter dari anak tersebut ya. Dan juga begitu pula dengan ayahnya, jika ayahnya yang dominan, maka itu juga akan berpengaruh pada proses perkembangan anaknya. Jadi diharapkan ibu dan ayahnya sama-sama mengambil satu tindakan yang baik dalam proses pengajaran ataupun memberikan asuhan dalam perkembangan anaknya. Nah, selanjutnya anak mulai melihat adanya perbedaan jenis kelamin. Nah, jadi pada usia ini diharapkan kedua orang tuanya memberikan suatu asuhan atau pengajaran kepada anak-anaknya, memberi didikan bahwa adanya perbedaan dari jenis kelamin. Seandainya anak ibu ataupun bapak laki-laki, jadi diharapkan kedua orang tuanya memberikan satu pengajaran bahwa anaknya itu memiliki perbedaan jenis kelamin. Jadi diharapkan kedua orang tuanya memberikan satu penjelasan bagaimana ciri-ciri ataupun sifat yang seharusnya dimiliki seorang laki-laki maupun perempuan. Nah, baik ibu-ibu, bapak-bapak, sekian dari penjelasan penyuluhan yang saya berikan. Jadi diharapkan ini sangat bermanfaat bagi kedua orang tua. Nah, jadi jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Oke, ya silakan, Ibu. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap orang tua yang baik untuk anaknya? Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, sikap yang baik yang perlu diberikan ke orang tua pada anaknya tentu saja contohnya seperti mendorong anaknya agar bergerak melakukan suatu kegiatan. Nah, jadi tidak memberikan satu batasan kepada anak-anaknya dalam melakukan segala kegiatan. Jadi hal tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangannya. Jadi anaknya akan merasa percaya diri dan mengetahui apa saja yang dapat dia lakukan dan tidak yang dia lakukan. Nah, selanjutnya kedua orang tua adalah sebagai salah satu pengontrol dari sifat atau maupun karakter anaknya. Jadi saat anaknya melakukan suatu sosialisasi kepada lingkungan, contohnya kedua orang tua dapat memperhatikan perkembangannya, apakah karakter ataupun sifat anak yang akan anak tampilkan, apakah hal tersebut positif ataupun negatif. Jadi kedua orang tua adalah salah satu pengontrol dari sifat atau karakter anak tersebut. Nah, itulah salah satu yang kedua orang tua lakukan ataupun kedua orang tua yang dapat lakukan dalam proses perkembangan anaknya. Nah,
usahakan saat anak melakukan segala kegiatan ataupun bermain dengan teman-temannya, usahakan ibunya menjadi suatu pengontrol ataupun ayahnya menjadi suatu pengontrol dalam hal yang dia lakukan. Nah, selanjutnya yaitu berbicara pada anaknya. Jadi saat anaknya mulai berbicara ataupun menanyakan segala sesuatu, diharapkan ibunya tidak bosan dalam menjawab pertanyaan anaknya. Selanjutnya yaitu salah satu sikap yang ibu orang tua lakukan contohnya pada saat anak bermain. Nah, jadi kedua orang tua memberikan satu aturan seperti jika sudah selesai bermain, maka anak tersebut harus merapikan mainannya. Nah, hal tersebut juga akan berpengaruh pada perkembangannya. Jadi anak tersebut dengan hal kecil tersebut, anak tersebut akan melatih tanggung jawab anaknya. Nah, bagaimana ibu? Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Nah, baik, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Itulah tadi penjelasan yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik. Sekian dari materi penyuluhan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan tumbuh kembang anak. Nah, baik, ibu-ibu, bapak-bapak, saya pamit dulu. Selamat pagi dan sarjana untuk kita semua.